Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta tanaman buah. Jumpa lagi dengan saya Eko di Sumber Makmur Channel. Oke teman-teman, hari ini tanggal 7 Desember 2020, saya akan sedikit berbagi tips tentang cara menanam alpukat di tanah langsung. Dan di tangan saya ini sudah ada alpukat yang mau saya tanam. Ini rekomendasi untuk tempat saya ya, untuk lokasinya di Kismantoro Wonogiri, Jawa Tengah. Untuk ketinggian mdpl nya 300 mdpl. Jadi ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin berkebun alpukat, itu cek dulu lokasinya, itu ketinggian mdpl nya berapa, lalu nanti bisa japri ke saya untuk alpukat jenis apa yang cocok ditanam di ketinggian tersebut seperti itu. Dan di sini di daerah saya itu mau saya tanami alpukat jenis aligator ya. Bisa kita lihat di sini ada jenis alpukat aligator. Ini untuk usianya kurang lebih 8 bulan dari turun sambungan ini ya. Kurang lebih 8 bulan. Dan di sini sudah saya siapkan untuk lubang tanamnya. Ini dari 2 minggu yang lalu sudah saya siapkan untuk lubang tanamnya. Setelah itu saya taburi dengan kapur dolomit atau kapur pertanian. Tujuannya untuk menetralkan tanahnya ya, jadi biar semua itu netral. Lalu kita biarkan selama 2 minggu. Sesudah itu, jika sudah 2 minggu, langsung kita siapkan untuk bibit yang mau kita tanam. Ini usahakan sebelum penanaman itu 3 hari sebelum ditanam jangan disiram ya. Itu fungsinya apa teman-teman? Fungsinya agar nanti saat polybag ini dibuka, itu tanahnya itu keras ya, seperti ini. Tanahnya keras. Jadi biar media tidak pecah ya. Kalau pecah itu nanti bisa menyebabkan stres. Jadi untuk pertumbuhannya nanti akan terhambat juga seperti itu. Jadi seperti ini 3 hari tidak kita siram. Jadi media itu aman seperti ini, lebih aman ya, seperti ini, tidak pecah. Kita lalu untuk yang tip yang kedua, selain persiapan lubang tanam, untuk pemilihan bibitnya pun usahakan yang jangan terlalu kecil ya, usahakan yang ukurannya itu minimal 50 cm. Diperkirakan sudah kuat ya kalau kita tanam di tanah langsung. Karena apa? Karena nanti setelah ditanam pasti kita akan melewati masa kemarau. Jadi di saat nanti ini musim penghujan, ini awal musim hujan saya tanam, nanti di saat sudah masuk musim kemarau diperkirakan bibit tersebut sudah kuat seperti itu. Lalu yang kedua, kita beri pupuk dasar dahulu. Itu untuk pupuk dasarnya teman-teman bisa menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia. Dan di sini kalau saya, menurut pengalaman saya pribadi, saya menggunakan pupuk kimia ya. Ini ada NPK 17 yang saya gunakan untuk pupuk dasarnya. Dan untuk pupuk organiknya nanti menyusul, saya tabur di sekitar sini. Jadi tidak langsung bersamaan dengan penanaman. Tapi kalau teman-teman mau langsung boleh, itu untuk pupuk dasarnya. Kita siapkan untuk 1 sendok makan. Kita tabur di bawah sini ya. Ini fungsinya apa teman-teman? Ini fungsinya untuk merangsang akar ini ya, merangsang akar biar cepat mencari nutrisi seperti itu. Jadi di saat akar ini ketemu nutrisi, otomatis langsung pertumbuhannya itu cepat seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, setelah kita beri pupuk dasar, ini kita tutup dengan tanah. Tutup dengan tanah. Ini kita pakai cangkul ya. Tutup dengan tanah, usahakan itu kurang lebih jangan kurang dari 5 cm. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Kurang lebih sekitar 5 cm kalau saya ya. Kalau terlalu tebal juga akan sedikit menghambat, jadi untuk pencarian nutrinya sedikit lebih lama. Lalu setelah itu kita tanam ya. Untuk alpukatnya usahakan penanaman tegak lurus ya. Ya, seperti ini. Lalu untuk yang ini, untuk yang keempat, untuk gulmanya kita hilangkan dulu di sekitar lubangnya.
setelah itu kita ambil untuk tanah yang di sampingnya ini ya teman-teman. Tanah yang di samping kita cangkul ini untuk menguruk yang sebelah tanah di polybag ini seperti itu. Mohon maaf, maksud saya tanah yang samping atau dari polybag yang ini atau media tanamnya. Kita ambil untuk yang samping-sampingnya ya. Ini fungsinya apa teman-teman? Fungsinya agar tanah menjadi gembur. Kita seperti ini. Ya, setelah itu untuk tips selanjutnya teman-teman, ini yang paling penting ya teman-teman. Ini usahakan yang di sini, yang di pangkal batang ini jangan terlalu dalam yang nguruknya. Jangan terlalu dalam. Usahakan sedikit saja untuk pengurukannya dari media yang dari polybag tadi. Lalu kita tekan seperti ini ya teman-teman. Ini fungsinya apa? Fungsinya nanti agar di saat terkena air hujan itu tidak goyah seperti itu. Lalu untuk pemupukannya nanti teman-teman bisa lakukan di sekitar sini ya. Bisa teman-teman beri pupuk organik. Kalau saya biasanya menggunakan pupuk organik modern. Kalau saya menggunakan pupuk kandang, saya fermentasi dahulu ya. Seperti itu. Lalu untuk sekitar sini teman-teman, ini ya. Ini jangan takut menggenang air ya. Karena apa teman-teman? Karena sifat tanah itu poros, jadi tidak usah takut akan menggenang air. Kalau teman-teman takut menggenang air, ini bisa kita naikkan ya. Kita naikkan sedikit untuk tanahnya. Tapi usahakan untuk yang pangkal batang ini teman-teman, untuk yang pangkal batangnya jangan sampai tertimbun. Kalau misalnya sampai tertimbun sampai segini misalnya, sampai sini ketimbun, itu otomatis sirkulasi udara yang masuk ke perakaran itu lambat, jadi itu pun akan menghambat pertumbuhannya seperti itu. Dan di sini di kebun saya ini mau saya tanami kurang lebih 50 alpukat. Lalu ada juga Klein Kristal, ini sudah usia 2 tahun, nanti tahun depan sudah siap dibuahkan untuk Klein Kristalnya. Dan ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin berkebun alpukat. Oh ya teman-teman, untuk jarak tanam ya teman-teman, jadi tolong diperhatikan untuk jarak tanam alpukat. Idealnya itu minimal 6 kali 6 ya. Jadi contohnya seperti ini, bisa saya tunjukkan. Ya, dari sini teman-teman ke alpukat selanjutnya itu ada 6 meter ya jaraknya. Ya, ini ada 6 meter untuk jarak antar alpukatnya, dan polanya zigzag ya, sama yang di sebelah sana. Ini sini ke sana ya, atau utara ke selatan itu jaraknya 6 meter juga, tapi dengan pola zigzag seperti itu. Di sini lubang, sini lubang. Ini fungsinya apa? Fungsinya agar nanti di saat ranting atau cabang sudah besar ya, itu tidak bersinggungan. Dan itu pun biar sirkulasi atau sinar matahari bisa masuk ya teman-teman. Ya seperti ini. Ini kebun saya tumpang sari dengan tanaman jagung ya. Karena apa? Karena lokasinya di pedesaan. Ini belum saya tanam. Yang sudah saya tanam di sebelah sana teman-teman. Ya, sudah saya tebangi untuk pohon-pohon yang sekiranya mengganggu ya. Ya, ini sudah saya tanam. Nah, ini teman-teman. Di jarak yang di sini dengan yang di sana itu teman-teman bisa dilihat yang ini ya. Ini jaraknya 6 meter. Sedangkan dari yang ini ke sebelah barat ya teman-teman, itu juga 6 meter. Ya, nanti di saat kalau mau jaraknya dilebihkan boleh teman-teman. Misalnya
teman-teman membuat 7x7 atau 8x8 itu boleh, dan lebih sedikit pun juga boleh teman-teman, dengan syarat nanti di saat ranting sudah besar ya, atau pohon sudah besar usia 3 tahun 4 tahun, itu harus ada pemangkasan seperti itu. Ini kalau ideal menurut saya itu 6 meter itu sudah ideal. Dan nanti untuk video-video perawatan maupun pemupukan yang kita lakukan, insya Allah akan saya videokan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau budidaya alpukat tidak usah khawatir. Karena apa? Karena di video-video saya sudah ada beberapa tips dan cara pemupukan maupun perawatannya seperti itu. Dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena apa teman-teman? Karena saya hanya sekedar berbagi menurut pengalaman saya. Saya Eko dari Sumber Makmur Channel. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.